Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anara Maja. Di sini saya akan membahas tentang constraint. Oke. Tujuan dari pembahasan kali ini yaitu memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dan juga dapat melakukan pemeliharaan constraint. Definisi dari constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Di antara bentuk constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Jenis-jenis constraint antara lain yaitu not null atau tidak boleh null, unique, tidak boleh ada nilai yang sama atau unik, dan primary key, gabungan dari unique dan not null, origin key, reference dari primary key. Lalu yang terakhir adalah cek kondisional suatu constraint. Constraint not null, suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai nol. Dapat kita lihat kolom pada gambar tersebut tidak ada nilai not null. Jadi semua ada isinya, walaupun ada yang nol. Not null maksud saya. Dan contoh penggunaan constraint not null: diberi nama sistem dan juga diberi nama user. Dan constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Seperti dilihat dari tabel employee, setiap baris memiliki keunikan sendiri. Kemudian jika ada dua nama walaupun memiliki ID yang berbeda tetapi last name dan email sama, yang pertama diperbolehkan dan yang kedua tidak boleh karena sudah ada yang pertama tadi sudah dimasukkan ke dalam tabel employees. Kemudian constraint selanjutnya yaitu perintah pembuatan tabel untuk penggunaan unique. Coba kita lihat sini. Constraint employee email UK unique email. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data yang menjadi unik. Kita lihat ada tabel departemen, primary key yang memiliki primary key di sini unik itu tidak sama satu dengan yang lain. Kemudian ada tabel yang akan dimasukkan kembali tapi memiliki primary key yang sama dengan yang ada di tabel departemen. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena sudah ada. Sementara jika memasukkan departemen ID yang memiliki null value juga tidak diperbolehkan karena primary key harus memiliki nilai dan nilai tersebut harus unik. Contoh penggunaan constraint primary key kita lihat pada departemen ID, primary key departemen ID. Constraint origin key. Constraint origin key didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key.
lihat departemen ID di tabel departemen. Departemen ID digunakan sebagai foreign key pada tabel employees. Kemudian apabila kita memasukkan departemen ID yang sama dengan yang ada, diperbolehkan. Jika tidak sama, malah tidak diperbolehkan di sini. Jadi di sini yang sudah ada diperbolehkan, maksudnya sudah ada departemen ID nilai nomor dari departemen ID sama, maka diperbolehkan. Jika berbeda malah tidak diperbolehkan. Contoh penggunaan constraint primary key. Coba kita lihat. Constraint employee department, origin key department ID, reference department ID. Keyword constraint for origin key. Origin key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Reference mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. On delete cascade penghapusan baris dependent dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. On delete set null mengkonversi dependent origin key ke nilai null. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh setiap baris data dalam tabel. Contoh penggunaan constraint employee salary min check salary lebih besar dari 0. Menambahkan constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter tabel. Contoh penambahan origin key pada tabel employees dapat dilihat. Alter tabel constraint employee manager, origin key manager ID, reference employee ID, tabel alter. Menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter tabel. Contoh menghapus constraint manager dari tabel employees. Alter tabel employees dari constraint employee manager FK tabel alter. Mendisable constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Pilih cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Mengenable constraint. Untuk mengaktifkan kembali constraint yang telah disable, menggunakan klausa enable. Cascade constraint. Klausa cascade constraint digunakan untuk klausa drop column. Klausa cascade constraint menghapus semua referensial integrity constraint yang refer ke primary dan unit key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Kita lihat dari bawah. Dia menampilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau origin key, P untuk primary key, U untuk constraint unit. Kita lihat garis bawahnya, beberapa garis bawahnya. Mengambil kolom constraint. Berikutnya untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama suatu constraint yang ada pada di user cons column. Kita lihat dari beberapa. Berikutnya yaitu ada soal nomor 1. Tambahkan tabel level primary key constraint pada tabel employee pada kolom ID.
Constraint diberi nama my employee ID BK. Jawab. Alter tabel employee add constraint my employee ID BK dan primary key ID. Soal nomor 2. Buat primary key constraint pada tabel departemen dengan menggunakan kolom ID. Constraint diberi nama my departemen ID BK. Jawab. Alter tabel departemen add constraint my departemen ID BK primary key-nya ID. Berikutnya soal nomor 3. Tambahkan kolom departemen ID ke dalam tabel IMP untuk employee. Tambahkan origin key reference pada tabel employee yang memastikan bahwa data pegawai dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel departemen. Jawab. Alter tabel employee add departemen ID number origin key reference departemen dengan ID. Dan soal nomor 4. Tampilkan constraint yang telah ditambahkan dengan melihat pada view user constraint. Jawab. Select constraint name column name from user column where tabelnya sama dengan employee. Berikutnya soal nomor 5. Tampilkan nama objek dan tipenya dari dictionary user object untuk tabel employee dan departemen. Jawab. Select object name dan juga object type dari atas dan user object where tabel name dan employee dan departemen. Dan soal nomor 6. Modifikasi tabel employee. Tambahkan kolom commission dengan tipe data number dan tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai lebih dari 0. Alter tabel employee add commission number 2 cek commission lebih dari 0. Baiklah, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.